Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kabarnya baik-baik semua ya. Oke, baik anak-anak, kita akan belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia tentang apa ya kira-kira? Oke, mari kita lanjutkan. Oke, pada materi kali ini yaitu kita akan belajar tentang teks prosedur. Untuk materi pokoknya yaitu mengenali ragam kalimat dalam teks prosedur. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang pertama, pengertian dari teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu agar tujuan dapat tercapai dengan benar. Contoh dari teks prosedur yaitu yang untuk judulnya cara membuat teh manis. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama yaitu siapkan gelas dan sendok. Untuk langkah yang kedua yaitu masukkan 1 sendok teh gula. Dan yang ketiga yaitu tambahkan teh celup. Yang keempat, tuangkan air panas. Dan langkah yang kelima adalah aduk hingga gula larut. Berikut merupakan contoh dari teks prosedur tentang cara membuat teh manis. Oke, mari kita lanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang ragam kalimat dalam teks prosedur. Apa sih jenis-jenis kalimat yang ada dalam teks prosedur itu? Baik, terlebih dahulu yaitu teks prosedur menggunakan berbagai jenis kalimat untuk menjelaskan langkah-langkah dengan jelas dan runtut. Berikut jenis-jenis kalimat yang sering digunakan. Yang pertama yaitu kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah atau imperatif yaitu kalimat yang meminta seseorang melakukan sesuatu. Biasanya digunakan dalam langkah-langkah utama teks prosedur. Untuk ciri-cirinya seperti apa? Untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama, mengandung kata kerja dasar. Misalnya aduk, potong, nyalakan. Itu. Untuk yang kedua yaitu tidak memakai kata tolong atau harap kecuali untuk kesopanan. Untuk yang ketiga langkahnya yaitu ciri-cirinya diakhiri dengan tanda titik atau tanda seru. Oke, untuk contohnya kalimat perintah itu seperti apa? Baik, untuk contohnya yaitu yang pertama, rebus air hingga mendidih. Untuk contoh yang kedua, campurkan bahan ke dalam wadah. Untuk contoh yang ketiga yaitu nyalakan kompor. Baik, yang selanjutnya jenis kalimat dalam teks prosedur yang kedua apa? Baik, kita lanjutkan. Untuk yang kedua yaitu kalimat larangan. Kalimat larangan kalimat yang melarang melakukan sesuatu agar hasilnya sesuai atau aman. Ciri-cirinya seperti apa? Untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama, menggunakan kata jangan atau tidak boleh. Yang kedua yaitu bertujuan memberi peringatan. Terus contohnya seperti apa anak-anak? Untuk contohnya yaitu ini. Yang pertama, jangan menyalakan api terlalu besar. Yang kedua, jangan lupa mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, tidak boleh membuka oven sebelum waktu habis. Itu tadi yaitu contoh kalimat dalam ragam teks prosedur yang kedua. Untuk yang ketiga apa sih? Yang ketiga yaitu kalimat saran. Kalimat saran yaitu kalimat yang memberikan anjuran untuk hasil yang lebih baik. Betul. Untuk ciri-cirinya kalimat saran seperti apa? Untuk ciri-cirinya yaitu mengandung kata sebaiknya.
usahakan, seharusnya, hendaknya. Itu merupakan ciri-ciri kalimat saran yang mengandung kata itu tadi. Yang kedua, yaitu ciri-cirinya bersifat sopan dan tidak memaksa. Itu. Untuk contohnya seperti apa? Untuk contohnya yaitu yang pertama, sebaiknya gunakan air bersih agar hasilnya higienis. Yang kedua, hendaknya memakai sarung tangan saat menggoreng. Untuk yang ketiga, contohnya yaitu usahakan menutup wadah agar tidak kemasukan debu. Oke, untuk kalimat yang ketiga yaitu tentang kalimat pernyataan atau deklaratif. Kalimat pernyataan atau deklaratif yaitu kalimat yang memberi informasi atau penjelasan tentang alat, bahan, atau tujuan. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya yaitu yang pertama, menyampaikan fakta atau informasi. Betul. Untuk ciri-ciri yang kedua adalah diakhiri tanda titik. Betul. Untuk contohnya seperti apa sih? Nah, untuk contohnya yaitu, nah ini yang pertama, teh mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh. Nah, itu contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, nasi goreng biasanya disajikan dengan telur dan kerupuk. Contoh yang ketiga, waktu yang dibutuhkan sekitar 10 menit. Nah, itu tadi merupakan 4 ragam kalimat yang ada pada teks prosedur, yaitu jenis-jenis kalimat yang ada pada teks prosedur. Yaitu kesimpulannya apa anak-anak? Untuk kesimpulannya, dalam teks prosedur terdapat 4 ragam kalimat utama anak-anak. Apa 4 ragam kalimat utama itu? Yang pertama yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah digunakan untuk memberi instruksi. Untuk yang kedua yaitu kalimat larangan. Betul. Untuk apa? Untuk mencegah kesalahan. Untuk kalimat yang ketiga yaitu kalimat saran. Tujuannya untuk memberi anjuran. Untuk kalimat yang keempat yaitu kalimat pernyataan. Betul. Untuk kalimat pernyataan yaitu berfungsi untuk memberi penjelasan. Nah, semua kalimat tersebut digunakan agar apa anak-anak? Agar petunjuk dalam teks prosedur menjadi jelas, runtut, dan mudah diikuti. Baik, itu tadi penjelasan tentang pembelajaran bahasa Indonesia materi topik teks prosedur. Untuk materinya ragam kalimat dalam teks prosedur. Semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Dari saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.